Udin, asal saya dari Klaten. Saya merupakan mahasiswa IAIN Surakarta. Ya, di sini saya sendiri dan teman-teman merupakan mahasiswa PLP yang diutus oleh kampus kami, kampus IAIN Surakarta, untuk membantu guru-guru di sini sekaligus mencari ilmu dan pengalaman untuk mengajar dan non-mengajar. Non-mengajar ya seperti administrasi dan sebagainya. Ya, untuk itu mungkin kedepannya saya dan teman-teman akan ikut berkecimpung dalam mengajar beberapa mata pelajaran di sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membantu Bu Aris Rahmawati untuk mengajar sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu dan mengajar kalian sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7 MTS. Jadi simak baik-baik penjelasan berikutnya. Sekarang mari kita lihat PPT berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kelas 7 yang bertemakan tentang dakwah jahar, atau kita bisa tahu bahasanya dulu Rasulullah SAW itu dakwah itu secara tersembunyi-sembunyi, sebagaimana yang diterangkan oleh Bu Aris pada kesempatan yang lalu. Yang bahasanya Rasulullah pertama kali diangkat oleh Allah sebagai Rasul itu diminta untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi saja. Jadi diam-diam dari rumah, yang mana kita kenal dulu dengan Darul Arkom atau rumahnya Mas Arkom. Nah, seperti itulah Mas Arkom. Jadi di sana itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Hanya kalangan sedikit lah, tidak berani frontal ke seluruh umat Quraisy. Nah, kemudian setelah sekian beberapa tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad untuk mulailah dakwah secara terang-terangan. Mulailah saat itu Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan. Nah, apa itu dakwah secara terang-terangan? Di mana dakwah tersebut dan apa dalil yang mendasari Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah terang-terangan? Ingin tahu lebih dalam? Simak PPT berikut ini. Ya, yang pertama, ini maaf ya, yang kelima ini nggak tahu tiba-tiba udah muncul sendiri. Sebenarnya harusnya yang terakhir. Nah, yang kita saksikan PPT berikut ini ya. Dakwah jahar atau dakwah secara terang-terangan di Mekah itu pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Jadi awal mulanya adalah ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW langsung mencoba sebelum ke Quraisy ya, mencoba mengundang beberapa kerabatnya dari Bani Hashim dan dari Bani Abdullah, dari Bani Hashim dan dari Bani Abdullah. Nah, kemudian setelah mengundang beberapa kerabatnya, ya mungkin kurang lebih sekitar terkumpul dalam kisah yang saya baca, kurang lebih terkumpul sekitar 40 orang. Nah, di situ Rasulullah SAW secara frontal menjelaskan bahasanya, saya adalah utusan Allah, saya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Allah lah saya menyembah. Nah, kemudian saat itu keluarga Rasulullah SAW ada yang menerima, banyak menerima, walaupun tidak ikut serta masuk dalam Islam, akan tapi cuma menerima saja, tidak menolak. Salah satunya yakni Abu Thalib. Nah, kemudian ada juga yang menolak yakni Abu Jahal. Abu Jahal menolak karena yang dibawanya adalah agama baru, bukan agama penyembah berhala. Itu ketika awalnya sebelum di Bukit Sofa. Jadi ketika awalnya mengundang saudara-saudara yang terlebih dahulu. Oh, ternyata ada yang menolak dan ada yang menerima. Dan Abu Thalib pun menerima sebagai pamannya walaupun tidak masuk Islam. Setelah kepada keluarganya, oh ternyata ini ada yang menerima walaupun tidak mau masuk, tapi juga ada yang menolak. Akhirnya memberanikan diri Rasulullah SAW dengan perintah Allah SWT pada dalil yang akan dijelaskan nanti.
Rasulullah SAW langsung memberanikan diri untuk pergi naik ke Bukit Sofa. Nah, di sana Rasulullah SAW langsung menyeru kepada beberapa kaum Quraisy, memanggil, "Wahai kaum Quraisy, mari ke sini, berkumpullah." Kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah berkumpullah beberapa masyarakat Quraisy di sekitar tersebut, kemudian Rasulullah SAW itu mencoba memancing terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia nabi, itu beliau memancing terlebih dahulu. "Wahai kaum Quraisy, apabila saya mengatakan bahwasanya di balik bukit ini ada seseorang yang mengendarai onta atau ada gerombolan onta, kurang lebihnya seperti itu, apakah kalian percaya?" Nah, itu tanya kepada orang-orang beberapa kaum Quraisy di situ. Kemudian beberapa kaum Quraisy menjawab, "Kalau yang mengatakan Anda ya Muhammad, saya akan percaya karena Anda terkenal dengan Al-Amin atau dapat dipercaya." Jadi dulunya ketika Rasulullah SAW itu diberi gelar Al-Amin, yang mana sejarahnya kalau kalian masih ingat ya, ini ketika Rasulullah SAW berhasil menyatukan beberapa suku Quraisy dengan cara apa? Dengan cara memindahkan Hajar Aswad, yang mana dengan kepintaran beliau dapat mampu menyatukan beberapa kaum Quraisy dengan sorbannya saja atau selendang. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Dengan cara menaruhkan batu tersebut di atasnya, kemudian setiap ujungnya dipegang oleh beberapa pemuka kaum Quraisy, kemudian dibawa bersama-sama untuk dipindahkan ke sesuatu tempat tersebut. Jadi dengan hal tersebut Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin atau dapat dipercaya oleh kalangan masyarakat kaum Quraisy, seperti itu ya. Jadi dengan demikian Rasulullah kan lebih pede akhirnya. Oh, ternyata orang Quraisy percaya sama aku. Kalau saya mengatakan bahwa misalnya di belakang ada unta atau gerombolan unta, kalau aku yang mengatakan, insya Allah percaya. Nah, kemudian dengan kata-kata orang Quraisy tersebut, Rasulullah akhirnya memantapkan diri lalu mengatakan bahwasanya saya adalah Rasul utusan Allah, saya adalah Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau kalian berbuat baik maka kalian akan masuk surga, kalau kalian berbuat buruk neraka akan menjadi akibatnya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya Rasulullah dengan pedenya mengatakan banyak, saya utusan Allah, menyeru kepada orang-orang Quraisy untuk ayolah masuk Islam, seperti itu. Kemudian karena itu yang dibicarakan, karena agama baru yang dibicarakan, maka banyak orang Quraisy itu menolak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kisahnya itu seperti itu. Rasulullah karena diberi gelar Al-Amin, dulunya itu diberi gelar Al-Amin, dan masyarakat Quraisy itu percaya kalau segala omongannya Nabi itu pasti benar. Tapi ketika diseru oleh agama Allah atau kembali ke agama Allah, itu tidak mau, karena itu agama baru, agama yang mana merusak keyakinan masa lalunya. Kan dulunya menyembah berhala, dulunya sesaji dan sebagainya, tapi ketika datang Nabi Muhammad ini terus kok tiba-tiba ada agama baru yang mana Tuhannya itu nggak kelihatan. Nah, itu kan malah kisruh orang Quraisy tersebut, maka terjadilah beberapa percekcokan. Untuk yang kedua, setelah Nabi Muhammad menyeru dakwahnya itu, kemudian apa yang mendasari Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terangan, yakni ini Quran surat Al-Hijr ayat 94 ya, ini bukan 24, 94. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Coba kalian buka Al-Qurannya, Quran surat Al-Hijr ayat 94. Coba dilihat. Nah, Quran surat Al-Hijr ayat 24. Perhatikan PPT ya. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin.
yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, jadi di sini tercantum jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk fasda bima tu'maru, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Wa'rid anil musyrikin, kemudian berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi fasda bima tu'maru, sampaikanlah dari kamu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu Nabi Muhammad, itu sampaikanlah kepada seluruh masyarakat secara terang-terangan. Kemudian wa'rid anil musyrikin, kemudian berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ketika ada orang musyrik, ya menjauhlah. Itulah perintah pertama Rasulullah SAW, itu diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi kembali ke topik, bahwa dalilnya itu adalah Quran surat Al-Hijr ayat 94 tersebut. Jadi setelah dalil tersebut ada, lalu dakwahlah Rasulullah SAW di secara terang-terang tersebut. Di mana? Ya di Bukit Sofa, terletak di Makkah. Nah, jadi setelah kita mengetahui dalilnya tadi, apa yang mendasari Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, nah ini yang terpenting ya. Ini yang ketiga adalah bagaimana reaksi orang kafir Quraisy. Nah, bagaimana reaksi mereka ketika diseru oleh agama Allah? Sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi, bahwasanya reaksi masyarakat Quraisy ketika diseru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebanyakan menolak. Bahkan sampai saudaranya sendiri, yakni Abu Lahab, itu menolak. Karena apa ya? Karena itu tadi, mereka semua itu dahulunya sudah memiliki agama, sudah memiliki Tuhan berhala-berhala mereka, tapi ternyata ketika datang Nabi Muhammad malah membawa agama yang baru. Nah, ini sangat ditolak oleh masyarakat orang Quraisy, masyarakat kafir Quraisy. Padahal yang mana dulunya itu mereka sangat menyanjung Nabi Muhammad dengan kejujurannya, dengan keaminnya, bijaksananya, itu sangat diakui oleh seluruh masyarakat Quraisy. Akan tapi ketika Rasulullah SAW menyeru agama Allah, mereka semua menolak. Bahkan sampai saudaranya sendiri, yakni Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab tuh ketika Rasulullah SAW menyeru, kemudian langsung menentang. Apakah hanya ini tujuanmu mengumpulkan kami? Binasalah kamu Nabi Muhammad. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian semenjak itu muncullah surat Al-Ahzab menceritakan Abu Lahab ini. Turunlah wahyu, tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab dengan celaka-celakanya, dengan sangat celakalah. Karena kekuasaan Abu Lahab, tangan itu enggak tangan ini ya, tangan bisa kekuasaan, bisa hal yang lain. Nah, itu Abu Lahab dengan kekuasaannya menentang Rasulullah SAW, dakwahnya itu secara belak-belakan di depan masyarakat Quraisy. Nah, di sini kemudian muncul ayat tersebut. Nah, lalu dalam kisahnya ketika Rasulullah SAW menyeru agama Allah, itu dibela oleh salah satu keluarganya, yakni Abu Thalib. Nah, di sini Abu Thalib merupakan salah satu ya termasuk pembesar Quraisy lah, termasuk pembesar Quraisy. Jadi kekuasaannya atau kata-katanya masih ada yang mendengarkan. Nah, di sini Rasulullah SAW tetap dilindungi walaupun semua orang Quraisy itu memusuhi. Banyakan orang Quraisy memusuhi, termasuk saudara sendiri yakni Abu Lahab itu. Akan tapi tetap berusaha dilindungi oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini tetap melindungi walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam. Nah, ini yang disesali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib sampai meninggalnya pun diajak masuk Islam belum mau, karena terbujuk oleh rayuan saudaranya yang lain. Apakah kamu tega meninggalkan agama nenek moyang kamu? Nah, di sini Rasulullah menangis minta ampun pada Allah. Akan tetapi Allah sudah mengatakan bahwa hidayah atau Islam itu bukan kehendakmu Muhammad, tapi kehendak Allah SWT. Jadi Nabi pun tidak bisa mengajak atau membuat orang lain masuk Islam. Akan tapi tugasnya Nabi hanya
menyampaikan saja. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi reaksi orang kafir Quraisy adalah menolak, mencaci, menghina. Intinya nggak suka lah dengan agama Islam atau agama yang baru. Sampai dengan segala macam tersebut, sampai akhirnya ketika dicaci, dihina tetap saja tetap mendel itu atau tetap ngeyel, tetap mau menyeru agama Islam tersebut dengan beberapa kaum muslimin yang masih sedikit, sisa-sisa dari dakwahnya Syria tersebut termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kemudian orang kafir Quraisy itu orang kafir Quraisy itu akhirnya memboikot Nabi Muhammad SAW setelah keluarga Hashim dan Abdullah. Jadi keluarganya setelah Nabi Muhammad, setelah orang Islam itu semua diboikot. Dari apa pemboikotannya? Kita simak beberapa pemaparan berikut ini. Nah, jadi di sini ada tiga isi pemboikotan, yang mana tiga ini ditulis secara terang-terangan, ditempelkan di Ka'bah, dan selama kertas itu masih ada maka pemboikotan akan terus berlangsung. Nah, dan ini sampai berjalan 3 tahun lamanya. Bayangkan 3 tahun itu diboikot. Apa isinya pemboikotan? Ya, sudah ada tulisannya ternyata. Apa isinya pemboikotan? Ada 3. Yang pertama, tidak boleh bicara dengan orang Islam. Nah, jadi kalau orang Islam tidak boleh diajak bicara sama sekali oleh orang Quraisy. Tidak boleh menikah. Jadi orang Islam tidak boleh menikah dengan orang Quraisy. Orang Quraisy tidak boleh menikah dengan orang Islam. Kemudian tidak boleh berjual beli dengan orang Islam. Jadi menjual dan membeli barang orang Islam itu tidak boleh. Nah, disinilah kerepotannya Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Selama beberapa tahun tersebut dianiaya dengan cara diboikot. Bayangkan saja, sekeluarga diboikot, tidak boleh bicara dengan dia, diasingkan di negaranya sendiri, diasingkan di desanya sendiri, menikah tidak boleh, jual beli tidak boleh, lalu makan apa? Nah, disinilah dakwah Rasulullah SAW itu diuji, pertama kali diuji dengan ujian yang banyak setelahnya ya. Ini pertama diuji seperti itu, diboikot dengan orang Quraisy, sampai akhirnya pemboikotan berhenti itu ketika Allah SWT itu mengirimkan rayapnya itu untuk merusak tulisan tersebut. Nah, tiba-tiba tulisan tersebut yang menempel di Ka'bah selama beberapa tahun tersebut tiba-tiba hilang, dan setelah itulah pemboikotan pun selesai. Nah, jadi pemboikotan berlangsung selama ada kertas tersebut nempel di Ka'bah dan dinding-dinding yang lainnya. Jadi ditempel besar supaya pada ingat, bahwa sekarang itu pemboikotan. Nah, seperti itu. Sampai pada akhirnya tadi Allah mengutus rayap untuk memakan kertas yang berisi tulisan pemboikotan tersebut, dan akhirnya pemboikotan pun berakhir. Jadi seperti itu bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah SAW ketika dakwah secara jahriyah pertama kali di Mekah. Kemudian setelah diboikot selesai dan Rasulullah terus berdakwah secara terang-terangan, yang mana waktunya dakwah bisa kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan ketika pemboikotan tersebut dan lain sebagainya, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk berhijrah. Hijrah kemana? Ada yang ke Taif, ada yang ke Habsyi, dan ada yang ke Madinah. Nah, nanti hijrah ke Taif, ke Habsyi, dan Madinah mungkin akan dijelaskan di lain waktu. Nah, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan terkait tentang bagaimana dakwah jahriyah atau dakwah secara jahr Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dakwahnya. Yang pertama kali di Bukit Sofa, kemudian dakwah pertama kali didalili dengan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ini 24 salah ya. Ini 24 salah tapi 94.
Kemudian reaksi orang kafir bagaimana? Ya pasti menolak, pasti memboikot, pasti mencela dan sebagainya. Bahkan sampai saudara sendiri, yakni Abu Lahab, sampai diabadikan dalam Al-Quran, Abu Lahab itu adalah orang yang celaka karena memboikot Nabi itu. Kemudian dan alhamdulillahnya ada salah satu saudaranya yang mau ikut membantu, yakni siapa? Abu Thalib. Walaupun sampai akhirnya Abu Thalib meninggal itu tidak dalam keadaan muslim. Itulah yang sangat disesali oleh Rasulullah SAW. Orang yang sangat baik pada beliau, sering membantu, tapi di akhir hayatnya beliau tidak bisa ikut memeluk agama Islam, seperti itu. Kemudian dan puncak penolakannya yakni diboikot selama beberapa tahun, dan sampai terpaksa Rasulullah SAW meminta kepada umatnya untuk hijrah keluar Mekah, yakni kemana saja? Ke Habsyi, Taif, dan sampai akhirnya nanti hijrah ke Madinah. Dan bagaimana hijrahnya, kenapa di sana, dan itu lokasinya di mana, mungkin akan dijelaskan lain waktu, seperti itu. Dan dakwah Rasulullah secara jahriyah ini kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya. Tahun Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan. Nah, untuk itu tadi penjelasan dari saya terkait dakwah secara jahriyah atau dakwah jahr. Maka dari itu disimak baik-baik video ini. Kalau masih kurang paham bisa diulangi lagi, atau dalam menyimak video juga bisa dibaca terlebih dahulu LKS-nya yang ada di buku LKS yang kalian bawa tersebut pada halaman 15 dan halaman 16, dibaca baik-baik, kemudian simak baik-baik. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Mungkin cukup ini pembelajaran pada kali ini. Bila ada salahnya saya minta maaf. Mungkin cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.